Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda orang cinta tentu man ahabba say'an aksara dzikruhu atau fa'aksara bidzikri. Orang yang mencinta sesuatu, dia akan banyak-banyak menyebut sesuatu yang dia cinta. Bapak ibu punya keinginan misalkan membeli kendaraan baru, sepeda motor atau mobil, senangnya jenis apa, merek apa, itu mesti disebut setiap saat, dibincangkan dengan kawan, mesti disebut aku senang banget ikut, diulang-ulang disebut. Dan tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan banyak-banyak menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Dengan kita banyak bersolawat untuk junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bentuk kecintaan, dan tidak ada manusia termulia di muka bumi kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang disebut namanya bernilaikan pahala. Saudara menyebut nama saya misalkan Muhammad Enjang, diulang-ulang Muhammad Enjang, itu tidak menjadi pahala. Tapi ketika kita menyebut Muhammad Rasulullah dengan bersolawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bernilaikan pahala. 1 kali engkau bersolawat untuk Nabi Muhammad, 10 kali Allah membalas solawat itu. Beribu-ribu kali kita bersolawat untuk Rasulullah, sesungguhnya kita tidak bersolawat untuk Rasulullah, tapi justru solawat kita mendatangkan solawat Allah untuk kita. Coba kalau kita pahami ungkapan solawat itu, siapa yang bersolawat sebenarnya? Kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Katakan, kita ini bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang bersolawat? Kita hanya mengucapkannya, tetapi Allah yang bersolawat itu. Allahumma ya Allah salli, sampaikan solawat, berikan solawat, anugerahi solawat ala Sayyidina Muhammad, kepada penghulu kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bersolawat siapa? Allah. Makanya kalau kita bersolawat untuk Nabi Muhammad, sesungguhnya menjadikan Allah memberikan solawat untuk kita. 1 kali bersolawat untuk Rasulullah, refleksinya 10 kali Allah bersolawat untuk kita. Dan orang yang bersolawat untuk Nabi, orang yang banyak kebersamaan hidupnya bersama Nabi, mengikuti sunnahnya, tata cara ibadahnya, tata cara hidupnya, insya Allah dia yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman akhir ini aneh, Nabi terbaik masih dikalahkan dengan manusia-manusia yang congkak. Kan ada sekarang ini macam mulai viral. Kalau Nabi Muhammad cuma 1 kali Isra Mi'raj, katanya ada kakek mereka itu bisa sehari 70 kali Mi'raj. Na'udzubillahi min dzalik. Allah yang memaklumatkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka, sungguh pada dirimu Muhammad, la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar terdapat keagungan akhlak yang tinggi. Tidak ada. Allah yang menciptakan Muhammad Rasulullah, Allah yang bangga dan mencintainya, subhanallah. Tetapi Nabi yang penuh dengan kebijakan itu, beliau mengatakan la fadla li arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bitaqwa.
Nabi Muhammad orang Arab, cinta Arab, tapi beliau memaklumatkan tidak ada keutamaan, tidak ada keistimewaan orang Arab dan bukan Arab kecuali dia takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anak manusia, maaf, kerjanya membersihkan WC, tapi ketaatannya kepada Allah dia lebih mulia daripada orang yang duduk kerja cuma menggunakan penanya tapi untuk korupsi. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mengingatkan untuk diri saya dan hadirin semua, kita ini mungkin karena kita pekerjaan kita lalu dijanjikan setiap bulan bisa gajian. Maaf, yang seperti saya pekerja ini, pegawai negeri terutama, sholat nggak sholat gajian, nggak ada pengaruh. Sholat nggak sholat tetap gajian. Sehingga rasa bergantungnya kepada Allah semakin kurang, rasa tauhid kepada Allahnya semakin kurang. Sementara maaf, yang orang bekerja sehari-hari katanya hanya untuk mencari sesuap nasi, Masya Allah, ketika berangkat betul berdoa, ya Rob, aku melangkah untuk menggapai rezekimu, ya Rob, bantu langkahku, ya Rob, mudahkan usahaku. Setiap saat dia berdoa, setiap waktu dia bergantung ke Allah, butuh pertolongan Allah. Kenapa? Mereka tidak bisa menjanjikan hari ini dapat rezeki atau tidak. Kadang-kadang kita ini, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi di bulan kecintaan ini, Masya Allah, sekarang kan macam, alhamdulillah sekarang yang dulu orang tidak sependapat, berbeda, nggak ada maulid Nabi itu zaman Nabi. Bagaimana zaman Nabi maulid Nabi? Kelahiran Nabi di maulidin bagaimana? Nggak ada. Para sahabat, di dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, dijelaskan di sana, dikatakan ketika Nabi masuk ke dalam masjid itu, lalu Nabi melihat sekelompok sahabat berkumpul. Ma ajlasakum, apa yang kalian lakukan dalam duduk-duduk kalian ini? Apa jawaban sahabat? Jalasna nazkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana al-Islam. Kata mereka, ya Rasulullah, kami duduk-duduk di sini untuk berzikir kepada Allah, untuk agar lebih dekat kepada Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana al-Islam, dan kami bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah atas hidayah Islam dan atas diutusnya engkau di muka bumi ini untuk kami. Ini kan ungkapan sahabat di hadapan Rasulullah. Kami kumpul di sini bersyukur kepada Allah atas hidayah Islam dan atas Allah mengutus engkau di hadapan kami, bagi kami. Artinya apa? Kalau orang memperingati maulid Nabi Muhammad, itu pertanda kecintaan dan ungkapan syukur kepada Allah diutusnya manusia terbaik untuk kita. Lalu bukan masalah peringatannya, tentu bagaimana kita mengikuti jejak itu. Yang dikatakan mengikuti sunnah, mengikuti bagaimana pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu orang yang paling dermawan, Nabi itu orang yang paling sabar, Nabi itu orang yang paling banyak syukur, Nabi itu yang sedikit-sedikit ingat Allah, yang kalau kita ingat Allah cuma sedikit. Nabi sedikit-sedikit sholat, yang kita sholatnya cuma sedikit. Luar biasa Rasulullah. Barangkali kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah tentang Rasulullah, Masya Allah. Saudara saya datang ke masjid ini untuk sholat zuhur berjamaah, saya pastikan tidak ada rintangan yang berguna, tidak ada rintangan yang menghambat. Pertanyaannya, asal kita ada kemauan atau tidak untuk berangkat. Sementara zaman sahabat itu, zaman Rasulullah, untuk bisa berdakwah, untuk bisa ke masjid, untuk bisa sholat,
jalanannya ditaruh ranjau-ranjau, kotoran-kotoran. Bagaimana agar Nabi dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah agar cilaka dalam perjalanannya. Bahkan ketika Nabi sholat sedang sujud, disiram dengan kotoran unta, dengan kencing hewan. Masya Allah. Dan Rasulullah dengan kesabarannya tidak ada membenci mereka. Inilah uniknya Rasulullah. Di Nabi itu selalu berbaik sangka kepada Allah, tauhidullah. Ini semua kan Allah yang mendesain. Siapa berbuat apa kepada siapa, itu kan Allah yang punya mau. Masya Allah. Dan itu cara Allah mendidik seseorang itu bisa sabar dan kenal Allah. Dan selanjutnya Allah yang akan memberikan kemenangan. Dan ketika Rasulullah bersama para sahabat mendapatkan kemenangan yang gemilang ketika Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fathu Makkah, kemenangan gemilang terbesar, kekuatan muslim terbesar. Masya Allah. Membuat gemetar orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang masih tersisa di kota Mekah itu gemetar. Kita tinggal menunggu hukuman dari Nabi, kita tinggal mendapatkan pancungan dari Nabi karena kita telah berbuat jahat kepadanya. Hari ini kita tidak punya apa-apa, kekuatan besar ada di pihak kaum muslimin. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tidak congkak, tidak congak, tidak sombong. Nabi menundukkan wajahnya, lalu diperintahkan Allah, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Justru di tengah kemenangan tersebut, Nabi kemudian menyampaikan, silahkan orang-orang yang masih ada ditinggal di kota Mekah, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang yang memusuhi Nabi yang sangat luar biasa. Masya Allah. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, selamat. Siapa yang masuk ke masjid aman, selamat. Lalu Nabi menundukkan wajahnya sambil mengatakan subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jamaah, ini barangkali amalan kalau kita diberikan bahagia, sehat, lancar, diberikan kebaikan, banyak-banyak bertasbih sebagaimana Rasulullah bertasbih subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Surat An-Nasr ayat ketiga yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dari situlah kemudian kagum mereka, lalu mereka berduyun-duyun memasuki Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi orang-orang ketika melihat bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kebaikan Rasulullah dalam kemenangan, dia tidak takabur, dia tidak bengis, justru menunjukkan rasa kasih sayangnya. Lalu menggetarkan hati mereka, berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka sebagai seorang muslim, fashhad bi anna muslimun. Tampakkan yuk, tampilkan yuk kalau kita sebagai seorang muslim, akhlak kita sebagai muslim. Bagaimana Rasulullah kalau bicara, bagaimana Rasulullah kalau bersikap, bagaimana Rasulullah adab kepada keluarganya, kepada istri anak-anaknya, lalu bagaimana adab tata krama kepada keluarga, teman, saudaranya, bagaimana akhlak Islam. Fashhad bi anna muslimun. Tampilkan, persaksikan, wujudkan, buktikan bahwa engkau sebagai seorang muslim yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah syafaat yang akan didapatkan bagi siapapun yang mengikuti dan mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tahniah kita dalam kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama bersalawat. Ya Nabi salam alaika
Rasul salam, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rabbana, Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya nikmat-Mu yang Kau curahkan kepada kami begitu besar, begitu banyak, namun sedikit sekali kami mengucapkan syukur kami kepadamu, ya Rabb. Ya Rabbana, kami datang kepadamu dengan bersimpuh di hadapanmu, dengan membawa dosa-dosa kami yang banyak, ya Allah, di hadapanmu Zat yang Maha Suci, lagi Maha Pengampun, welas asih. Ya Rabb, ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ayah, ibu kami, dosanya orang mukminin mukminat, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Allahumma Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayah-Mu, ya Allah, agar kami benar-benar menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang Kau curahkan kepada kami, atas nikmat-nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan kepadamu, yang gemar menunaikan amal-amal saleh, amal saleh yang Kau ridai, ya Allah. Ya Rabbana, baikkanlah jalan hidup kami, ya Allah. Engkau baikkan pula jalan hidup anak-anak cucu kami, ya Rabb. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia, ya Allah. Berkahi sisa umur kami, berkahi keluarga kami, anak-anak kami, berkahi Allah usaha pekerjaan kami, berkahi ya Rabb rezeki kami, berkahi ya Allah saat-saat perjumpaan kami denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf lahir dan batin. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.